baik kali ini Supardi. Berikan kepada M. Ridwan. Cepat sekali Sriwijaya FC. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana inisiatif para pemain Sriwijaya sudah langsung terlihat ya. Belum juga genap memasuki menit pertama, mereka sudah berkali-kali melakukan tekanan dari kedua sisi sayap. Dan kita lihat sebetulnya memang ya, tidak ada sentuhan yang berarti ya. Kembali Robertino Puliara. 3 pemain berhasil dilewati oleh Robertino Puliara. Ya, betul sekali, sebuah pelanggaran lagi dari Hilton. Oh, apa yang terjadi antara Ismet dan Hilton? Ya, dorongan tampaknya. Pamungkas. Berbahaya, Bambang Pamungkas. Masih berhasil dihalau oleh Thierry Gattuso. Oh, keras sekali Pedro Javier. Dan sebuah pelanggaran dari Pedro terhadap Ponario Astaman. Sebuah terjangan untuk menghalau M. Ridwan. Sedikit melebar, Kate Kayambagams berhasil melewati Ngurah. Oh, Hasim Kipu membantu pertahanan. Offside. Hilton Moreira. Hijrah dari Persib Bandung untuk menggantikan posisi Budi Sudarsono yang bermain untuk Deltras FC Sidoarjo. Dan Hilton Moreira. Kali ini Ponario Astaman. Pada Hilton Moreira. Hilton Moreira. Wow! Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Tendangan keras. Masih dapat ditip oleh Andri Tani. Cukup terbuka. Begitu lowong dan main Kipu. Ya. Dan kali ini Kate Kayambagams bersama M. Ridwan. Pendek saja M. Ridwan, cukup terbuka. Oh, Firman Utina, lagi-lagi sebuah kesempatan Firman Utina. Oh! Masih ada Fabiano Beltrame. Sebuah peluang emas dari Firman Utina. Ya, kita lihat bagaimana drama yang sangat menarik di depan gawang dari Andri Tani. Beberapa kali kesempatan dan diawali kerjasama yang sangat baik. Flick dari Hilton bisa dikuasai oleh Firman. Dan di sana juga ada Supardi. Namun Firman sudah bisa melewati Andri Tani tapi masih bisa digagalkan. Ponario Astaman. Kesempatan kali ini. Oh! Apa yang terjadi, Yopi? Sebuah pelanggaran dan Sebuah pelanggaran dari Andri Tani. Dan mengharuskan Andri Tani untuk meninggalkan lapangan sangat cepat. ya, kita masih tunggu Yopi apa yang terjadi. Bagaimana replay nanti akan berbicara apa sebetulnya yang dilakukan oleh Andri Tani. Jika memang ia mengenai tangan, mengenai bola ketika keluar dari sarangnya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh wasit adalah sangat tepat. Kita lihat bagaimana Kate Kayamba sendirian. Ya, sepertinya mengenai badan. Sepertinya mengenai badan dari Andri Tani ataukah juga mengenai tangan. Ya, tangannya Pemain untuk Sriwijaya FC dan kesempatan Kate Kayambagams. Tendangan bebas Kate Kayambagams. sayang sekali sebuah peluang. Namun memang sepakannya masih melebar di samping kanan gawang Gali. Kita lihat terlalu jauh melenceng. Lebih dingin lagi dalam memanfaatkan setiap peluang.
Bambang Pamungkas berhasil menjadi pembuka gol di musim lalu di pertandingan terakhir Iya. menghadapi Sriwijaya FC. Baik sekali kepada Kit Kayambagams. Terlalu deras. Oh. Ini atensi tinggi dari para pemain kedua kesebelasan Sriwijaya FC maupun Persija Jakarta. Kit Kayambagams dapat dikatakan pemain yang sangat senior berada Ya. di skuad Laskar Wongkito. Harus lebih cool, harus lebih dingin. Karena bola memang sudah keluar. Terlalu emosional Kit Kayambagams. Pertandingan masih panjang. Dibutuhkan kedewasaan karena yang berkonflik pun juga pemain-pemain senior. Ya, Kita lihat di sini dibutuhkan leadership dari Ponari Astaman maupun Bambang Pamungkas untuk bisa meredakan rekan-rekannya. peran dari kedua kapten kesebelasan. Dan yang lain juga tidak perlu terpancing. Dan wasit juga harus segera mendamaikan, mengingat ini bisa menjadi bibit konflik selanjutnya. Oh, keputusan yang sangat menyakitkan tentunya dari wasit Ahmad Suparman. Dua pemain langsung dikeluarkan bersamaan. Ya, memang sangat mengejutkan ya, keputusan yang saya kira cukup ekstrim dari wasit, langsung memberikan kartu merah kepada kedua pemain yang terlibat konflik. Dua pemain yang terlibat baku hantam di dalam lapangan hijau, baik Fabiano Beltrame maupun Kit Kayambagams harus meninggalkan lapangan pertandingan lebih cepat. Tepatnya di menit ke-33 ini. Ya, Kit Kayambagams yang juga merupakan asisten pelatih dari Kasar tadi yang turun langsung ke lapangan hijau harus menerima kenyataan ini. Ya, kita lihat sebetulnya di sini Fabiano hanya menahan Kit Kayamba, namun Kit Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano. Dan akhirnya terjadi dorong-mendorong. Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling memukul. Walau linesman juga sudah berusaha untuk merelai, tapi kedua pemain sudah terlanjur panas. Laga ini. Delton Stefano Wohon menggantikan peran dari Bambang Pamungkas yang merupakan jebolan Persija U21. Pemain berusia 19 tahun ini. Sim Kipo tampaknya yang mengalami cedera kali ini. Dia menerjang kaki dari Firman. Firman mengangkat kaki terlalu tinggi, sementara Sim Kipo sudah mengayuh. Ramdhani Lesaluhu. Duel dengan Firman Utina. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Ramdhani tidak bisa diimbangi oleh Firman yang memang tidak mudah lagi. Seperti tadi sempat kita katakan bahwa pertandingan ini akan menjadi duel antara kekuatan dan juga pengalaman. Kita lihat adu sprint dari kedua pemain dan Firman melakukan marking yang sangat ketat.